Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, beserta dengan kekuatan imun yang ada pada tubuh kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tema ciri-ciri RAM laptop rusak ya, dan bagaimana cara kita mengeceknya. Jadi untuk perkuliahan pengelolaan instalasi komputer itu kita mengambil tema pada kesempatan kali ini itu untuk tahu ya cara-cara mendeteksi kira-kira RAM pada laptop ya atau komputer yang kita miliki itu kondisinya masih baik atau sudah rusak ya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai RAM ini ya. Jadi RAM itu bentuknya seperti apa, jenisnya seperti apa, dari mulai kita perakitan kemarin ya sampai dengan kita mengenal semua perangkat dari komputer ataupun laptop. Nah, di sini kita membahas yang namanya RAM ya, tapi yang kita bahas yaitu dari segi kerusakan dan cara mengeceknya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu ada yang namanya blue screen. Ya, blue screen itu tampilannya seperti ini. Nah, blue screen ini biasanya berupa kondisi ya, dimana sistem mengalami crash pada monitor ya, terlihat tampilannya seperti ini. Ya, BSOD ini menandakan ada masalah serius ya pada hardware laptop yang kita miliki, khususnya pada RAM. Ya, jadi kalau ada muncul tampilan seperti ini, itu lebih mengarah kepada permasalahan di RAM ya. Berikutnya itu kita sering mengalami pada laptop sering restart sendiri ya. Jadi jika kita saat menggunakan sebuah laptop ya, mungkin kita sedang menjalankan program, memutar musik atau melakukan aktivitas pengerjaan ya, saat laptop itu bekerja tiba-tiba dia sering restart sendiri, itu salah satu dari permasalahan RAM tersebut ya. Berikutnya kita masuk ke yang ketiga ya. Jadi kapasitas yang terbaca RAM berkurang. Nah, ini juga salah satu permasalahan yang terjadi jika RAM itu sudah mengalami kerusakan ya. Jadi bila kapasitasnya itu tidak sesuai ya atau berkurang, itu bisa kita cek ya melalui menu setting ya pada sistem, terus di situ ada about. Nah, di situ kita bisa dengan menekan tombol Windows X ya, kemudian pilih menu sistem, tampilannya seperti ini ya. Nah, berikutnya itu laptop menjadi sangat lambat. Yang kita ketahui adalah RAM itu berfungsi untuk lebih mengarah kepada kecepatan dari sebuah laptop ya. Selain RAM juga itu harus didukung yang namanya prosesor ya, atau juga ada yang menambahkan hard disk SD ya jika ingin kecepatan kecepatan dari laptop atau komputernya lebih maksimal. Nah, pada RAM ini juga jika kita terjadi pengerjaannya bisa lambat ya, prosesnya lambat, itu bisa juga salah satu bermasalah terhadap RAM itu ya. Jadi ketika RAM mulai rusak, maka kita mendapati laptop kita bisa bekerja sangat lambat ya, atau lebih jauh lambatnya dibandingkan dari sebelum-sebelumnya atau kondisi normal sebelumnya ya. Nah, berikutnya program sering mengalami not responding ya. Nah, not responding ini biasanya selain RAM ya,
Itu biasanya saat kita mengerjakan suatu instruksi atau kita mengerjakan pekerjaan aktivitas kita sehari-hari yang ada pada komputer atau laptop yang kita miliki, itu biasanya terlalu berat ya. Kenapa saya bilang terlalu berat? Kondisi spek yang ada pada laptop kita itu tidak sesuai dengan pengerjaan yang sedang kita lakukan. Nah, hal ini juga bisa mempengaruhi yang namanya RAM tersebut ya. Jadi jika kita mengalami sering not responding, itu juga salah satu permasalahan yang terjadi pada RAM ya. Berikutnya, nah ini paling sering terjadi nih. Jadi sering muncul suara beep ya saat kita booting atau saat kita mulai menghidupkan sebuah laptop atau komputer. Nah, jadi ketika terjadi masalah hardware ya, kita mendengar suara beep ini ya pada saat kita menghidupkan atau bootingan itu. Nah, suara beep ini muncul beberapa kali yang menjadi indikator masalah yang berbeda. Jadi tiap merek itu memiliki kode mereka sendiri ya. Tapi kalau untuk beberapa merek yang kita ketahui ya, ada Asus, Dell, Toshiba, Acer, Lenovo, HP dan lain sebagainya, itu bisa kita searching atau kita membaca buku manual yang ada pada laptop tersebut ya. Terkecuali laptopnya pada spekernya sudah ada kerusakan ya, itu biasanya tidak ada muncul suara beep tersebut ya. Berikutnya itu gagal booting ya. Ciri-ciri laptop rusak ya, yang terakhir itu jika kita mengalami gagal booting atau dia tidak mau masuk pada sistem Windows-nya ya. Nah, yang bisa disebabkan karena kegagalan dari hardware atau karena file sistemnya itu yang korup ya. File sistem korup ini maksudnya yang ada pada Windows kita ya. Pada layar booting biasanya akan terjadi kode error ya. Apabila ada informasi memory file, maka bisa dipastikan itu yang bermasalah adalah RAM ya yang ada pada laptop kita. Nah, ini yang terakhir itu proses pengecekan dari RAM itu. Jadi untuk pengecekan RAM itu bisa kita uji coba ya, kira-kira dia rusak atau tidak. Jadi untuk mengetahuinya itu ada dua cara ya, atau mungkin ada statement cara yang lain bisa dilakukan. Yang pertama itu Windows Memory Diagnosa ya, atau Diagnosis dan Memtest 86. Nah, ini bisa kita gunakan fasilitas ini ya. Jadi kalau kita menggunakan Windows Memory Diagnosis ini, kita tinggal masuk ke control panel ya, atau kita bisa menggunakan mode view by Lex icon ya, terus kita pilih administrative tools ya. Nah, selanjutnya kita pilih restart sekarang ya. Nah, setelah restart dan proses diagnosa akan dilakukan ya, tampilannya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini prosesnya kita akan lihat kira-kira apakah RAM yang kita miliki itu masih bekerja dengan baik atau memang sudah layak diganti ya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan, di mana materi ini sebenarnya dari pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi memang yang namanya perangkat hardware, selain dia bermasalah dengan human error ya, atau bermasalah dengan faktor alam, atau mungkin bisa jadi perangkatnya sudah bermasalah dengan umur ya, atau bermasalah dengan yang perangkat tersebut udah harus diganti. Yang kita ketahui kalau dia human error itu dibiasakan usernya ya, atau kita penggunanya itu bisa merawat laptop yang kita miliki ya, baik dari OS yang ada ataupun penggunaan aplikasi yang berat, itu harus kita sesuaikan dengan spek yang ada pada laptop kita miliki ya. Kalau faktor alam mungkin bisa terjadi karena petir ya, atau guntur, atau mungkin faktor dari listrik ya, dimana listrik masuk itu harus dihandle oleh yang namanya power supply. Nah, yang terakhir tadi mungkin karena faktor umur ya, karena udah beberapa tahun digunakan, bisa jadi RAM-nya memang sudah layak diganti ya. Oke, demikian
ilmu atau sharing bersama ya untuk kita semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat adik-adik atau mahasiswa semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses penjelasan. Saya kiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.